Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dan seperti biasa, video ini saya buat untuk teman-teman yang tidak bisa atau tidak hadir dalam kelas Rabu kemarin, ataupun bagi teman-teman yang sedikit lupa mengenai materi tentang premis yang kita pelajari pada hari Rabu kemarin. Oke, jadi premis ini merupakan salah satu unsur penting dari penunjang kesuksesan atau keberhasilan suatu karya tulis. Terutama karya tulis cerpen ya, bukan cerpen aja sih, novel juga bisa. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan apa itu premis, aku ingin teman-teman baca sebuah artikel terlebih dahulu. Link artikelnya akan saya cantumkan atau saya berikan di Google Classroom di materi pertemuan keempat, dan saya akan cantumkan juga di link deskripsi video ini ya. Nanti kalian bisa lihat aja. Oke, jadi premis adalah kerangka dari sebuah karangan atau tulisan. Nah, yang dimaksud kerangka tuh gimana, Kak? Kerangka itu ibaratkan kalau tubuh kita nih ya, tubuh kita kan punya tulang. Nah, tulang ini kan yang membangun tubuh kita sehingga tubuh kita bisa berdiri tegap, bisa berjalan, bisa berlari, dan bisa aktivitas lain sebagainya. Nah, premis juga diibaratkan sebagai eh, tu- tulangnya si tulisan kita atau tulisan suatu karya tulis. Nah, simpelnya atau sederhananya seperti itu ya. Nah, selain itu, premis juga memiliki sebuah prinsip, yakni di mana membantu penulis melihat masa depan suatu karya. Nah, karena premis itu kerangkanya atau ibaratnya si penyusun tulisan, bukan dasar tulisan apa ya, yang menyusun, membangun tulisan tersebut. Makanya, premis ini bisa membantu penulis melihat masa depan suatu karyanya. Jadi, ibaratnya kita bisa melihat karya kita ini nanti ke depannya bakal kayak gini nih, dengan kita membuat premis tersebut. Jadi, kita nggak akan bingung lagi cerita ini bakal gimana ya endingnya gitu. Aku mau gimana nih endingnya. Nah, karena kita udah punya premisnya, kita tinggal ikutin dan kembangin dari premis tersebut. Nah, selain itu, premis juga memiliki sebuah fungsi, yaitu memastikan cerita bergerak dan berubah dari awal hingga menjelang akhir. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak buat premis atau nggak punya premis untuk cerita kita, itu cerita kita bakal flat, bakal datar, dan bahkan mungkin alurnya ini bakal sama dari awal hingga menjelang akhir. Kayak misalnya si situasinya ini selalu sengsara. Itu kalau misalnya kita nggak buat premis, itu pasti bakal alur ceritanya dari awal hingga menjelang akhir pasti bakal sengsara, bakal ngelangsa, bakal sedih terus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita buat premis, kita punya premis untuk cerita kita, dalam cerita kita nih, itu cerita pasti bisa dipastikan bakal bergerak, berubah dari awal hingga akhir. Mungkin awalnya itu nelangsa atau sedih, terus kemudian nanti di tengah-tengah itu bakal ketemu bahagia, terus nanti sedih lagi. Itu pasti bakal berubah-ubah alurnya, nggak akan datar, nggak akan sama terus dari awal hingga nanti akhir. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 4 unsur penting dalam premis yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama ini karakterisasi atau karakternya. Yang kedua, keinginan dari si karakter tersebut ya. Dan yang ketiga, cara bagaimana si karakter ini mendapatkan keinginannya dengan bagaimana caranya gitu. Dan yang keempat adalah hambatan. Hambatan yang karakter ini lalui atau hadapi dalam mencapai keinginannya. Nah, kalau kemarin ideasi atau ide itu terdiri dari karakter, keinginan, dan hambatan, nah kalau
premis ini ditambah dengan cara. Makanya kenapa aku kemarin tuh minta tolong banget kalian untuk buat ideasi agar tugas hari ini atau untuk tugas premis ini kalian cuma tinggal nambahin caranya aja gitu kan. Biar lebih mempermudah itu. Tapi bagi kalian yang belum silakan buat terlebih dahulu ideasinya ya, baru nanti kalian bisa buat premisnya. Nah, jadi karakter. Pertama nih karakter ya. Siapa tokoh utamanya? Siapa tokoh utama dalam cerita kalian ini? Siapa mau kalian tulis sang wanita, sang lelaki, sang yatim piatu, atau sang anak senja, atau namanya juga boleh misalnya Nana, Lala, Denny, Ara, terserah itu terserah kalian. Terus keinginan. Nah, apa keinginan terbesarnya? Apa keinginan terbesar dari tokoh kalian ini? Keinginan terserah kalian ya, tokohnya mau punya keinginan seperti apa, tapi keinginannya ini harus diingat cuma satu keinginan, oke? Kemudian yang ketiga cara. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, bagaimana si tokoh mewujudkan keinginannya? Nah, dengan cara apa si tokoh ini agar bisa mendapatkan atau mewujudkan keinginannya ini? Caranya bagaimana? Untuk nomor 3 dan 4 ini sebetulnya berhubungan ya. Nah, untuk membuatnya lebih sederhana agar kalian bisa memahami, kita akan langsung saja masuk ke dalam contoh ideasinya ya. Oke, jadi kita akan langsung aja mempelajari bagaimana cara membuat premis yang baik. Nah, di sini, di sebelah kiri kalian, itu adalah contoh ideasi yang saya gunakan kemarin. Yang contohnya Ani ingin makan nasi, tapi tutup magic jar tidak bisa dibuka. Nah, ideasi kan terdiri dari karakter, keinginan, dan hambatannya. Sedangkan premis itu ditambah dengan cara yang nomor 3. Nah, di sini kita udah ada karakternya, yakni Ani. Kemudian apa keinginan Ani ini? Ya, keinginannya adalah makan nasi. Tapi tutup magic jar tidak bisa dibuka adalah hambatan yang Ani dapat ketika ingin mewujudkan keinginannya, yakni makan nasi. Nah, di sini kalian buatlah caranya. Nah, caranya ini yaitu ya mengambil nasi di magic jar. Nggak mungkin dong kalau misalnya kalian rasa lapar, tapi kalian masuknya ke kamar mandi atau ke kamar tidur gitu. Itu kan nggak nyambung gitu. Otomatis ya berarti caranya ini cara yang dipilih penulis atau yang dipilih yang saya pilih untuk mewujudkan keinginan si Ani ini adalah yang mengambil nasi di magic jar. Nah, kemudian di sini, selain itu, kalian bisa baca di nomor 1, ada catatan, gambarkan karakter kalian sekompleks atau sedetail mungkin sehingga karakter kalian pantas memiliki atau mendapatkan keinginan tersebut. Nah, ideasinya kan kemarin cuma karakter, keinginan, dan juga hambatan. Dan juga karakter pada ideasi itu cukup sederhana ya, cuma tinggal tambahkan atau berikan nama atau sebutan saja. Nah, tapi ketika di premis, karakterisasi ini harus kompleks, harus detail, dan harus menjelaskan mengapa si karakter kalian ini pantas mendapatkan keinginannya. Contoh, nih kita lihat di sini. Kalau misalnya karakter dari ideasi Ani ini cuma Ani aja nih. Nah, kalau dalam premis kita tambahkan seperti ini. Ani yang berusia 5 tahun lupa sarapan. Nah, lupa sarapan ini adalah alasan yang kuat, alasan yang detail, alasan yang benar-benar di mana orang-orang bisa menerima keinginan si Ani untuk makan karena paginya Ani ini lupa sarapan. Jadi, otomatis Ani ini sangat pantas untuk berkeinginan atau memiliki keinginan makan nasi karena paginya dia lupa sarapan, teman-teman. Oke? Nah, kemudian sepulang sekolah. Nah, sepulang sekolah ini dia cuma keterangan aja ya. Kalian bisa misalnya bisa sepulang sekolah atau sore hari atau siang hari itu terserah kalian. Intinya pada karakterisasi untuk premis kalian gambarkan atau tuliskan secara detail, secara kompleks, secara panjang pun nggak apa-apa karena memang karakterisasi diminta untuk sedetail mungkin. Nah, kemudian nih di sini sebentar.
Nah, poin 3 dan 4 ini berhubungan kan. Nah, poin cara ini kita hambat dengan hambatan apa nih kan? Karena cara yang saya pilih adalah mengambil nasi di magic jar, otomatis saya hambat si cara ini dengan tutup magic jar yang tidak bisa dibuka. Oh, itu salah satu contoh premis yang baik. Maka kita akan temukan atau maka kita akan lihat dari ideasi berubah ke premis yang baik seperti ini nih. Nah, sebelah kiri adalah ide cerita Ani. Nah, ide ceritanya ini, Ani ingin makan nasi, tapi tutup magic jar tidak bisa dibuka. Nah, dari ide Ani ini, kita ubah ke bentuk premis, yang dimana Ani 5 tahun yang lupa sarapan sepulang sekolah sangat ingin makan nasi dengan cara mengambil nasi di magic jar, tapi menemukan hambatan, tutup magic jar tidak bisa dibuka. Nah, ini contoh premis yang baik dan kompleks ya. Walaupun uh, karakterisasinya ini singkat, tapi di sini alasannya sudah kuat karakternya. Kenapa dia berhak untuk mendapatkan keinginannya, yaitu makan nasi karena dia lupa sarapan. Nah, kemudian di sini ada juga premis dari cerita Titanic. Tentu saya yakin teman-teman pernah atau mendengar cerita atau film Titanic. Nah, di sini ini premisnya nih. Rose yang berusia 17 tahun yang diselamatkan oleh Jack yang berusia 18 tahun, seniman kere percaya diri dari aksi bunuh diri di buritan Titanic, kapal pesiar termegah di tahun 1912 itu, sangat ingin, nah ini keinginan si Rose-nya ya, menjalin hubungan serius dengan Jack, dengan cara mengikuti kegilaan-kegilaan Jack. Tapi menemukan hambatan karena kapten kapal mengabaikan peringatan tentang keberadaan gunung es di jalur yang Titanic lewati. Nah, di sini adalah salah satu premis cerita dari sebuah film, yaitu film Titanic. Di sini kita bisa lihat bahwasanya karakterisasinya ini, yang Rose ini, dia lebih panjang dan lebih banyak dari dari poin-poin yang lainnya seperti poin keinginan, poin cara, dan juga poin hambatan. Itu nggak apa-apa karena memang karakterisasi dibutuhkan penjelasan yang detail dalam penulisan premis. Nah, di sini juga ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam membuat premis. Yang pertama, tampilan premis harus padat, bukan singkat. Maksudnya padat tuh dari awal hingga akhir cerita ini semuanya dimuat dalam premis. Jadi bukan singkat kayak sinopsis kayak gitu, cuma penggalan suatu scene atau suatu adegan, tapi premis ini padat yang menjelaskan alur atau keseluruhan cerita atau film dari awal hingga akhir. Contohnya kayak ini. Ini sudah mengikuti atau memenuhi syarat dan ketentuan dari sebuah premis, yaitu harus padat. Karena ini premis segini sedikit ini dia sudah mencangkup cerita dari awal hingga akhirnya. Kemudian, premis adalah rancangan cerita dengan protagonik alias karakter utama. Jadi, ketika kalian nulis premis, kalian harus menegaskan premis tersebut dengan karakter utamanya saja. Kalau kalian misalnya dalam cerita kalian ini ada 10 karakter. Nah, siapa karakter utamanya? Nah, premis ini dibuat untuk karakter utama saja. Jadi, kalau misalnya ideasi kalian kemarin karakter utamanya ini Nana, kemudian kalian buat premis dan Nananya ini nggak ada, malah diganti jadi Lala. Nah, itu salah besar ya. Karena dari ideasi kalian itu karakter utamanya Nana. Otomatis di premis juga harus ditulis Nana dan dijabarkan secara detail, dipanjangkan si Nana ini karakternya bagaimana. Karakternya itu alasannya kenapa si Nana berhak mendapatkan keinginannya. Kemudian, premis tidak membocorkan twist dan ending. Bah, betul. Kalau misalnya kalian nulis premis dengan membocorkan endingnya ini, mau itu endingnya bahagia atau sedih, itu salah. Itu salah besar karena premis nggak membocorkan twist atau ending cerita kalian. Kalian cuma nge-spill atau ngasih tahu hambatannya aja udah lebih dari cukup. Kayak di sini. Di sini premis cerita Titanic nggak membocorkan twist atau ending dari filmnya kan.
Kalau bagi yang belum nonton pasti bertanya-tanya kan, itu endingnya apakah sedih atau bahagia gitu kan. Nah, di sini di premis nggak membocorkan ending dari film Titanic tersebut. Kemudian, karakter atau proper setup biasanya digambarkan atau dituliskan lebih panjang dari ketiga elemen premis lainnya. Betul. Di sini kita bisa lihat eh, karakterisasi Rose ini yang kuning di atas, dia lebih panjang dari keinginan atau yang sangat ingin ini keinginan dengan cara dan tapi menemukan hambatan. Nah, ini tiga nih di sini karakterisasinya lebih panjang daripada eh, tiga unsur premis yang lainnya, yang keinginan, cara, dan hambatan itu bisa singkat atau yang nggak panjang-panjang banget lah. Tapi karakterisasi itu harus panjang karena harus detail menjabarkan kenapa alasan karakter tersebut berhak mendapatkan keinginannya. Nah, selain itu, keinginan, cara, dan hambatan yang muncul di premis ini hanya satu. Kenapa? Karena eh, kita harus fokus ke keinginan karakternya cuma satu, cara yang dilakukan untuk mendapatkan keinginan itu harus satu, dan hambatan yang muncul atau hadir untuk premis ini hanya satu, semuanya satu. Kalau misalnya karakterisasinya ini pengen kayak misalnya Nana, seorang yatim piatu yang hidup di gubuk reot yang memiliki 9 saudara, itu kan beda-beda tuh. Apa tadi yang yatim piatu, gubuk reot, dan juga punya 9 saudara. Nah, itu nggak apa-apa. Karakterisasinya beda-beda kayak gitu. Tapi harus selaras ya, ya menjelaskan kenapa si Nana ini atau karakter kalian ini berhak mendapatkan keinginannya. Dan keinginannya hanya satu. Caranya juga satu dan hambatannya juga harus satu. Kemudian di sini hambatan melawan cara bukan keinginan. Betul. Jadi cara yang hambatan yang muncul ini, hambatan yang muncul pada karakter kalian ini harus memberhentikan atau menyumbat si cara gitu. Jadi bukan hambatan dengan keinginan, tapi hambatan dengan caranya. Kemudian, premis ditulis dengan redaksi yang sederhana, to the point, bukan dengan metafora, detail, apalagi dialog. Memang premis dibutuhkan detail pada karakterisasi, tapi jangan terlalu detail ya, karena itu dapat membocorkan twist atau alur dari cerita kalian. Jadi contohnya kayak yang ini nih, yang Ani, dia sederhana, tapi dia udah padat mencangkup dari awal hingga akhir. Kemudian juga dia nggak membocorkan endingnya. Dan di sini kita bisa lihat di sini nggak ada dialog ya, dan juga nggak ada metafora. Nah, yang terakhir yaitu premis yang benar belum tentu premis yang baik. Dan premis yang baik adalah premis yang benar dan menarik. Oleh karenanya itu, premisnya benar belum tentu baik, tapi kalau premisnya baik nih sesuai dengan unsur-unsur yang di sini, ada karakterisasinya yang dijelaskan secara kompleks, detail, dan ada keinginannya, ada caranya, ada hambatannya, itu udah termasuk premis yang baik dan juga premis yang benar serta menarik. Nah, terakhir, tugas siswa seperti biasa, setelah kalian memahami materi tentang premis ini, silakan buat premis dari ide calon cerpen yang telah kalian buat sebelumnya. Jadi, buat yang udah bikin ideasi atau ide kemarin, silakan dilanjutkan dengan menambahkan detail atau kompleksisasi untuk karakterisasi kalian. Kalau misalnya kalian cuma nulis nama karakternya aja, silakan kalian tambahkan si karakter itu lebih panjang. Kemudian tambahkan juga caranya, cara dari karakter tersebut untuk mendapatkan keinginannya bagaimana. Tapi bagi yang belum membuat ideasi, silakan buat ideasi terlebih dahulu. Kemudian bisa konsultasikan dulu dengan saya. Barangkali ideasinya masih ada yang salah, saya akan bantu. Kemudian ketika ideasi kalian sudah saya ACC atau sudah saya rasa sudah memenuhi kaidah atau materi yang kemarin, baru kalian bisa lanjut membuat premis. Oke, cukup sekian untuk penjelasan mengenai materi tentang premis ini. Bila ada yang ditanyakan, seperti biasa, silakan kalian bisa japri di WA ke saya.
Dan bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.